Baik, perkenalkan nama saya Fatma Putri Permadani dengan NIM 858910541 semester 4 Bukjarkabat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tumbuhan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu tumbuhan. Tumbuhan adalah merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Dalam ilmu biologi, tumbuhan termasuk organisme yang disebut regnum plantae yang merupakan organisme multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Tercatat sekitar 350.000 spesies tumbuhan. Dari jumlah tersebut, 258.650 jenis termasuk tumbuhan berbunga dan 18.000 jenis termasuk tumbuhan lumut. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof dan mendapat energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Nah, itu adalah semua pengertian dari tumbuhan. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari tumbuhan. Yang pertama, eukariotik, yaitu organisme dengan sel yang kompleks yang terdiri atas bahan-bahan genetika disusun menjadi nuklei yang terikat membran. Yang kedua, terdiri atas banyak sel, yaitu atau multiseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel tersusun dari selulosa. Yang keempat, memiliki klorofil atau cat hijau daun, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang kelima, memiliki pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya, memiliki alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang keenam, tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah tempat atas kehidupannya sendiri, kecuali beberapa alga hijau bersifat motil mampu berpindah karena memiliki flagellum. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari tumbuhan. Yang berikutnya adalah bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu memiliki bagian tersendiri. Yang pertama ada bunga, yang kedua ada daun, yang ketiga ada bagian dari buahnya, yang keempat ada biji, yang selanjutnya ada batang, bagian batang, selanjutnya ada bagian akar. Nah, di situ sudah dijelaskan beberapa bagian yang ada dan beserta fungsinya. Nah, yang selanjutnya adalah proses fotosintesis. Sudah ada di gambar dijelaskan bahwa bagaimana proses fotosintesis. Untuk reaksi kimianya itu adalah 6CO2 plus 12H2O plus cahaya yang menghasilkan C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Nah, air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Selanjutnya, karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Selanjutnya adalah cahaya matahari yang digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa atau gula. Selanjutnya, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak tumbuhan, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, kalian bisa melihat sendiri itu bagaimana proses dari fotosintesis waktu menerima cahaya, menyerap karbon dioksida, melepas O2, dan hasil-hasilnya yang diperoleh. Selanjutnya adalah pertumbuhan dari tumbuhan. Yang pertama menjadi biji-bijian, kecambah, dan tanaman muda. Tingginya juga pasti bertambah. Baik, sekian penjelasan saya tentang tumbuhan. Semoga selalu bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.